Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pertama, bisa dipanggil Adit. Dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra harus memiliki kemampuan dan bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk melakukan dan terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini penting agar anak tunanetra memiliki tempat yang layak, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun anak tunanetra itu berada. Bagi orang awam, perkembangan bahasa yang didapatkan dari proses komunikasi tidaklah sulit, karena orang awam kecuali anak tunarungu dan wicara dapat memperoleh pembelajaran melalui melihat secara visual. Namun, bagi anak tunanetra, proses perkembangan bahasa melalui verbal tidaklah sulit, tetapi sebaliknya, perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal tentunya yaitu secara visual sangatlah sulit. Menurut Elster 1983 mengemukakan bahwa tunanetra buta yang lambat mengamati kejadian visual dan pendengaran mempunyai kehilangan rangsang yang berharga untuk bicara dan banyak kehilangan untuk berkomunikasi. Jadi, seseorang yang mengalami kebutaan baru lahir dan seseorang yang mengalami kebutaan ketika masa dewasa akan berbeda perkembangan komunikasinya. Jika seseorang yang mengalami kebutaan ketika dewasa, dia sudah memiliki konsep untuk menceritakan birunya langit, hijaunya daun, dan lain sebagainya. Sedangkan, yang mengalami kebutaan sejak lahir, dia belum memiliki konsep implikasi akibat kurang berkembangnya bahasa dan kemampuan berkomunikasi para tunanetra. Maka tugas para orang tua, guru, dan pekerja yang berkecimpung pada masalah ketunanetraan untuk mengembangkan bahasa anak, untuk memperbaiki artikulasi dengan mengoreksi suara, serta mendorong anak tunanetra berartikulasi melalui kegiatan agamis misalnya mengaji dan kegiatan permainan bernyanyi, berpuisi, dan bersaja. Dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra harus memiliki kemampuan dan bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk melakukan dan terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini penting agar anak tunanetra memiliki tempat yang layak, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun anak tunanetra itu berada. Bagi orang awam, perkembangan bahasa yang didapatkan dari proses komunikasi tidaklah sulit. Karena orang awam kecuali anak tunarungu dan tunawicara dapat memperoleh pembelajaran melalui melihat secara visual. Namun, bagi anak tunanetra, proses perkembangan bahasa melalui verbal tidaklah sulit, tetapi sebaliknya perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal sangatlah sulit. Menurut Elsde 1983 mengemukakan bahwa tunanetra buta yang lambat mengamati kejadian visual dan pendengaran mempunyai kehilangan rangsang yang berharga untuk bicara dan banyak kehilangan untuk berkomunikasi. Jadi, seseorang yang mengalami kebutaan dari lahir dan seseorang yang mengalami kebutaan ketika masa dewasa akan berbeda perkembangan komunikasinya. Jika seseorang yang mengalami kebutaan ketika dewasa, dia sudah memiliki konsep untuk menceritakan birunya langit, hijaunya daun, dan lain sebagainya. Sedangkan seseorang yang mengalami kebutaan sejak lahir, dia belum memiliki konsep implikasi akibat kurang perkembangnya bahasa dan kemampuan berkomunikasi para tunanetra. Maka, tugas guru dan orang tua serta para pekerja yang berkecimpung pada masalah ketunanetraan untuk mengembangkan bahasa anak, untuk memperbaiki artikulasi dengan mengoreksi suara, serta mendorong anak tunanetra berartikulasi melalui kegiatan agamis, misalnya mengaji, atau kegiatan permainan, bernyanyi, berpuisi, atau bersaja. Selanjutnya, dampak. Disabilitas netra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Solusinya yaitu berupaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama, menginspirasi, memotivasi, dan memberi kesempatan penuh pada anak tunanetra untuk berartikulasi diri dan bereksistensi sesuai dengan kapasitas
kelebihan-kelebihan yang dimiliki tunanetra, terutama dalam perkembangan bahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi, seseorang yang mengalami kebutaan dari lahir dan seseorang yang mengalami kebutaan ketika masa dewasa akan berbeda perkembangan komunikasinya. Jika seseorang yang mengalami kebutaan ketika dewasa, dia sudah memiliki konsep untuk menceritakan birunya langit, hijaunya daun, dan lain sebagainya. Sedangkan seseorang yang mengalami kebutaan sejak lahir, dia belum memiliki konsep implikasi akibat kurang perkembangannya bahasa dan kemampuan berkomunikasi para tunanetra. Maka, tugas guru dan orang tua serta para pekerja yang berkecimpung pada masalah ketunanetraan untuk mengembangkan bahasa anak, untuk memperbaiki artikulasi dengan mengoreksi suara, serta mendorong anak tunanetra berartikulasi melalui kegiatan agamis, misalnya mengaji, atau kegiatan permainan, bernyanyi, berpuisi, atau bersajak. Selanjutnya, dampak. Disabilitas netra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Solusinya yaitu berupaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama, menginspirasi, memotivasi, dan memberi kesempatan penuh pada anak tunanetra untuk berartikulasi diri dan bereksistensi sesuai dengan kapasitas kelebihan-kelebihan yang dimiliki tunanetra. Menurut Kastler 1961, tunanetra membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain dengan alasan A. Pada tingkat yang sederhana, bahwa disabilitas netra merupakan manusia yang saling memberikan perangsangan, yaitu yang mengikat indera, perasaan, dan pikiran. Banyak tunanetra yang buta total melakukan perilaku-perilaku aneh akibat upaya rangsang. Kebutuhan akan rangsang atau stimulus dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kehidupan, misalnya memerlukan sapaan, teguran, ajakan melalui menggandeng, mencium, bau yang harum. B. Manusia yang membutuhkan orang lain memuaskan kebutuhan biologis, misalnya disabilitas netra akan terbuai dan merasa ngantuk apabila mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran atau lagu yang dinyanyikan dengan suara yang merdu, dan merasa tentram dan damai apabila dipeluk. Manusia saling mendengar dan mengindra satu sama lain untuk memuaskan sebuah emosi. Contohnya cinta, hormat, penghargaan, kekuatan, kesenangan, keyakinan, dan yang paling pokok, semua perjalanan manusia didapat melalui proses komunikasi. Menurut George Herbert 1934, menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah segala sesuatu yang bersifat sosial. Keadaan tersebut ditunjukkan oleh A. Orang membutuhkan orang lain. Konsekuensinya manusia menghabiskan lebih dari separuh jaganya untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Semua orang termasuk disabilitas netra menyukai kegiatan-kegiatan komunikasi dengan orang lain. Senda gurau, diskusi, berkumpul dengan saudara, kumpul dan ngobrol dengan orang lain. B. Kegiatan sosial mengajarkan kepada kita keyakinan nilai perilaku yang dapat diterima orang lain dan sekitarnya. Dalam pergaulan selalu ada sebuah proses untuk meniru dan mencontohkan kegiatan seseorang yang dapat diterima baik oleh orang lain, maka biasanya akan berulang untuk dilakukan. Maka dari itu disabilitas netra harus mampu berperilaku wajar dan dapat diterima oleh masyarakat pergaulannya. C. Melalui interaksi sosial kita dapat mengendalikan tubuh kita, berbicara, berpikir, menggunakan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan masyarakat, memberikan tanggapan-tanggapan pada orang lain, mempedulikan mereka dan mengambil perilaku yang cocok dari mereka. Misalnya, tunanetra belajar bagaimana berbicara yang baik mulai dari posisi, cara bicara, intonasi, dan bagaimana cara santun dalam menyela pembicaraan orang lain. Dua faktor utama dalam proses sosial yang harus dilakukan oleh tunanetra dimanapun ia berada adalah interaksi dan komunikasi. Suatu interaksi terjadi apabila disabilitas netra atau anggota dalam masyarakat melakukan kontak sosial atau pola hubungan sosial, dan komunikasi terjadi ketika orang saling menerima dan menyampaikan pesan komunikasi. Interaksi dan komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini berimplikasi bahwa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan dan melaksanakan seluruh bentuk, sifat, dan model komunikasi. Proses komunikasi disabilitas netra bukan hanya sebagai komunikasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan sebagai komunikator. Komunikasi berbagai arah, multi-step communication, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks terdiri dari beberapa komunikator dan komunikan yang bermacam-macam.
Contohnya diskusi panel, diskusi ilmiah, seminar ilmiah, di mana pada saat itu ada penyampaian pesan, ada yang menanggapi, ada narasumber, ada moderator, dan lain sebagainya. Ketiga, tujuan komunikasi. Pertama, perubahan sosial atau partisipasi sosial. Social change of social participation. Pesan yang disampaikan oleh sender dan kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan diharapkan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan partisipasi sosial atau keikutsertaan orang atau masyarakat sosial. Perubahan sikap. B. Attitude change. Setelah seseorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasikannya dalam bentuk perilaku atau kebiasaan yang positif. C. Perubahan pendapat atau pikiran. Opinion change. Informasi yang dapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada suatu hal. D. Perubahan tingkah laku. Behavioral change. Informasi yang diterima melalui komunikasi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan atau menetapkan perilaku yang harus dilakukan, dan perilaku yang dihasilkan akan menjadi sifat bawaan yang berulang-ulang dan akan membentuk kebiasaan atau habit yang mendarah daging dan sulit diubah menjadi sebuah karakter. Keempat, proses komunikasi menurut Bride 1983. Komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi interpersonal atau antar pribadi, berlangsung berhadapan atau tatap muka, yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer atau tanpa alat maupun secara sekunder dengan alat. Kesimpulan. 1. Disabilitas netra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena disabilitas netra kekurangan rangsangan secara visual. Kedua, semua manusia termasuk penyandang disabilitas netra membutuhkan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam proses bersosialisasi, sehingga dapat menjalin hubungan dengan orang lain melalui sharing, transmisi informasi, melalui penggunaan bahasa secara verbal maupun nonverbal. Ketiga, diharapkan disabilitas netra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan, sehingga tunanetra dapat saling membagi informasi atau pesan. Keempat, menurut Umstead 1975, seorang disabilitas netra dan Strongbiang dapat memiliki proses yang sama dalam cara belajar bahasa dan bicara. Dan dua kelompok ini telah menguasai kaidah bahasa sejak usia 4 tahun. Jika anak ini tunanetra mengalami kelambatan dalam perkembangan fisiknya, proses perolehan bahasanya pun akan lebih lambat pula pada awal perkembangan bicaranya. Beberapa anak disabilitas netra menunjukkan kelambatan karena disabilitas netra ini tidak dapat mengamati gerakan bibir dan mulut orang lain. Terbatasnya cara belajar disabilitas netra melalui pendengaran tanpa masukan visual mengurangi efisiensi perkembangan bahasa anak disabilitas netra, sehingga mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Hal itu bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya, melainkan terkait dengan cara orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat dalam memperlakukan anak tunanetra. Terakhir, saran orang tua, guru, dan keluarga, serta masyarakat di mana anak disabilitas netra berkembang harus memberikan kasih sayang dan stimulasi vokal untuk kembangkan perkembangan bahasa anak disabilitas netra. Sekian dari hasil presentasi video saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Dan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.